Kembali lagi di Insert Pagi pemirsa, ini ada kabar dari Titi Kamal yang katanya sudah bersiap-siap ingin berlibur untuk akhir tahun ini. Dia ingin jalan-jalan ke New Zealand. Nah, katanya ini kan mau jalan bareng sama keluarga, tapi kan Titi Kamal ini punya aktivitas baru nih, rutin setiap pagi berolahraga termasuk mengajarkan Juna untuk berolahraga. Kira-kira olahraganya apa sih? Langsung kita tanya, ini dia berita dari Titi Kamal. Saat mengawali hari di pagi hari, artis cantik Titi Kamal ternyata memiliki kebiasaan yang rutin dilakukan. Istri Christian Sugiono ini mengaku rajin berolahraga di rumahnya, seperti melakukan treadmill atau melakukan senam yoga. Sementara itu untuk mengajarkan anaknya Juna akan arti penting olahraga, Titi pun selalu mengajak buah hati kesayangannya untuk ikut berolahraga. Kegiatan menyehatkan ini sedapat mungkin Titi lakoni 3 hari dalam 1 pekan. Namun bagi Titi, serutin apapun berolahraga, semua itu tak akan bermanfaat jika tidak dibarengi dengan pengaturan pola makan, serta istirahat yang baik dan benar. Juna juga jam 6 pagi juga udah bangun, terus udah beraktivitas juga. Karena kayak gini juga seger juga sih pagi-pagi gitu. Iya, sangat menikmati yang pasti. Cuma memang kalau kemarin-kemarin ini kebanyakan memang treadmill di rumah atau Muay Thai gitu. Kan bahaya, nggak boleh, masih kecil. Jadi paling dia di sebelah ikut lari-larian atau apa. Atau nggak, ada alat yang emang aman sih buat anak kecil sih. Dia ikut olahraga, ikut keringetan juga gitu. Jadi emang kadang kalau kayak aku yoga atau apa, dia ngikutin gayanya gitu. Seminggu itu disempatkan harusnya 3 kali. Kalau sesering mungkin kadang tiap hari kalau lagi rajin. Gak cuma dari olahraganya, tapi makanan juga yang terjaga gitu ya. Dikurangin gorengannya, banyakan di rebusan panggang, terus tidurnya juga teratur jam 10 maksimal banget udah harus tidur. Terus ya gitulah olahraga. Oh iya, Juna tuh dari bayi udah aku kasih nasi merah dari kecil, makannya jadi kadang dia combine, dia kadang mau nasi merah, dia kadang nasi putih juga, terus roti gandum juga, buah-buahan juga, dia jus sayur gitu. Selain berolahraga secara rutin, Titi juga termasuk artis yang gemar melakukan perjalanan liburan bersama anak serta suami. Dan jika tak ada aral melintang, pada penutupan tahun mendatang Titi berencana akan berlibur ke New Zealand, negara yang dikenal memiliki cukup banyak destinasi wisata mengagumkan. Ada sih rencananya, insya Allah kalau lancar mau ke New Zealand. Belum, baru sekarang. Enggak, pengen ngajak mama aja, terus ya apa ya, mungkin dalam rangka menjelang Juna 3 tahun kali ya, gitu aja sih. Enggak juga sih sebenarnya, menuju 3 tahun, soalnya bukan di tanggal itu gitu. Tanggal berapa Mbak? Masih nanti sih, Oktober. Nanti kalau jadi, iya bisa dibilang begitu sih. Apa ya, memang gimana ya, kita emang setiap setahun memang harus ada kayak jalan-jalannya gitu. Baik itu melakukan aktivitas olahraga di pagi hari maupun jalan-jalan liburan, bagi Titi kedua kegiatan itu tak lain dan tak bukan ia tunjukkan untuk memenuhi kebutuhan kebersamaan dengan keluarga. Artinya Titi sangat memperhatikan quality time bersama suami, anak, serta anggota keluarganya. Karena quality time itu sangat berharga pertama untuk bonding sama suami, sama anak, keluarga, satu kesatuan, supaya bisa terus terjaga quality time-nya. Terus kalau misalnya emang liburan jadi lebih relax, jadi lebih sehat yang pasti ya. Gitu sih, karena kan kalau misalnya udah segar pikiran jadi lebih sehat gitu, nggak mumet gitu. Iya, nggak tahu sih, kalau itu sih emang konsep keluarga kita ya. Cuma aku nggak tahu kalau itu ternyata bisa istilahnya jadi salah satu tips untuk harmonis atau gimana gitu. Kalau harmonis kan semua hal ya, jadi komunikasi gitu, semuanya kepercayaan. Aduh, seru banget ini keluarga dari Titi Kamal ya. Itu tadi olahraganya katanya penting sehat, sudah diajarkan juga kepada anaknya. Jadi menularkan hal-hal positif kepada keluarga. Dan kalau untuk urusan liburan sudah dipersiapkan sedemikian rupa, bagus. Bahkan saya biasanya sih menyiapkan liburan dari setahun sebelumnya. Jadi nabung intinya, udah ngumpulin. Mudah-mudahan jadi tips untuk pemirsa di rumah juga ya. Setelah ini pemirsa ada kabar dari Melanie Ricardo yang memperingati Hari Kanker Internasional bersama anak-anak.
yang sakit kanker. Tapi berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Insert Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Insert Pagi pemirsa. Berikut ini ada kabar dari Melanie Ricardo dan juga keluarga, Tyson Lynch, Baby Courage dan juga kakaknya Chloe. Nah, katanya mereka ini memperingati Hari Kanker Sedunia. Nah, Melanie ini ingin mengajarkan kepada Chloe, anaknya tercinta, untuk peduli kepada sesama, untuk berbagi dan menumbuhkan rasa sosial. Langsung kita lihat, ini dia keluarga dari Melanie Ricardo. Bulan September adalah bulan yang terbilang spesial bagi anak-anak penderita kanker. Karena bulan September telah didedikasikan untuk anak-anak tersebut sebagai bulan peduli kanker anak internasional. Untuk itu, di bulan September ini di seluruh penjuru dunia banyak masyarakat yang beramai-ramai menunjukkan kepeduliannya pada anak-anak penderita kanker, tak terkecuali presenter Melanie Ricardo yang kemarin terlihat mengajak suami serta putri sulungnya Chloe untuk berkunjung dan sharing dengan anak-anak penderita kanker di sebuah rumah singgah yang berada di kawasan Jakarta Barat. Maka seperti inilah suasana hangat interaksi Melanie sekeluarga dengan anak-anak penderita kanker. Jangan datang ke sini, melihat hatinya baik nih, memberikan waktunya buat hiburan kalian. Semoga apa yang lakuin pasti Tuhan kasih balas. Bulan September ini adalah awareness mengenai kanker anak sedunia. Bukan cuma di Indonesia tapi sedunia gitu. Tujuannya sama ya. Yang penting membantu adik-adik yang sedang berjuang melawan kanker. Karena kanker ini kan bukan penyakit flu yang kita berobat sekali selesai. Dan ini kan ibaratnya banyak yang udah bertahun-tahun gitu ya. Tetap kita berusaha walaupun kita nggak bisa mengangkat beban mereka secara langsung. Ya paling kita bantu apa sih? Bantu dana sedikit. Nggak ada artinya lah. Orang sakit kanker kan terus-menerus pengobatannya gitu. Paling nggak bikin mereka lebih happy gitu ketemu sama orang-orang yang mungkin mereka lihat di televisi gitu, punya keperhatian sama mereka gitu. Yang kalau rezeki pasti berusaha untuk bantu lah buat mereka gitu. Pasti ya rezeki kita kan ibaratnya dari kita menabur juga ke anak-anak ini gitu. Aku selalu percaya seperti itu gitu. Keputusan Melanie Ricardo mengajak serta keluarga terutama buah hatinya Chloe untuk ikut berkunjung ke rumah singgah tersebut memang bukan hanya sekedar dalam rangka memperingati Bulan Peduli Kanker Anak Internasional, melainkan juga sengaja ia lakukan demi menanamkan rasa kepedulian pada putrinya tersebut sejak dini agar Chloe tumbuh menjadi pribadi yang memiliki rasa peduli tinggi terhadap sesama. Begini kan Chloe udah lebih ngerti sekarang, udah almost 5 years, jadi aku bawa ke sini Chloe udah bisa ngerti, kayak dia udah tahu ini sakit kanker mami gitu. Iya gitu. Terus kasihan ya mami, iya makanya kita harus doain kak, kalau kita nggak bisa nolongnya macam-macam harus doain. Terus misalnya kadang-kadang namanya bocah ya, saya ngelihat gitu yang berbeda gitu, dia ngeliatin, aku lo bilang nggak boleh diliatin gitu, pokoknya anggap biasa aja sama seperti kita. Jadi setelah kita nanti sama-sama kumpul kita harus doain dia kak gitu. Jadi kita ajarin dengan apa ya, dengan hal yang kecil-kecil, dengan polanya anak kecil gitu. Kunjungan Melanie ke rumah singgah tersebut memang bukan merupakan kali pertama wanita berusia 35 tahun tersebut melakukan aksi sosial. Sebelumnya Melanie pun seringkali diketahui berkunjung untuk berbagi ataupun sekedar menghibur anak-anak penderita kanker. Kegiatan ini memang sengaja ia jadikan sebagai sebuah rutinitas bagi dirinya dan keluarga, karena sepulang dari melakukan aksi sosialnya tersebut, Melanie mengaku bukan hanya rasa bahagia dan puas karena telah berhasil menghibur anak-anak penderita kanker yang ia dapatkan, melainkan juga berbagi pelajaran berharga bagi dirinya dan keluarga. Aku sebenarnya sih udah lumayan lama ya sama Yayasan Anyo ya, udah bergandengan tangan kan, tulisannya hand in hand, saling membantu gitu. Karena kebetulan banyak saudara-saudaraku juga yang penderita kanker kan. Salah satunya adalah sepupuku yang meninggal dalam kondisi yang pokoknya sedih lah gitu ya. Seumur aku juga dari kecil sama-sama, terus udah gitu dia kena kanker tulang, 5 tahun berjuang sampai akhirnya ya dipanggil Tuhan gitu. Jadi terus opungku juga meninggal sakit kanker. Jadi memang ada kepedulian dan ini menjadi apa ya? Menjadi satu bentuk perhatian juga gitu sama mereka adik-adik ini gitu. Seperti yang aku bilang, ini tuh kalau datang ke sini bukan cuma menghibur mereka tapi recharge-nya kita juga mbak, recharge iman kita juga supaya lebih kuat lagi dalam Tuhan. Banyak bersyukur, banyak tantangan, masalah kecil-kecil, nggak gampang menyerah dalam hidup karena
hidup nggak lebih gampang gitu, pasti hidup akan banyak kesulitan, banyak tantangan. Tapi dengan melihat mereka, lihat dong ada yang lagi kesulitan udah bengkak apa segala macam, mereka masih punya spirit, bisa ketawa segala macam. Apa sih tantangan hidup kita? Kayaknya cuma seujung kuku. Begitu juga kalau gue pikir-pikir, kalau kita di posisi mereka belum tentu